Saat ini SCP-2317 sudah ditemukan oleh SCP Foundation. Ia ditahan di dalam dimensi khusus. Ayo, what's up everyone, welcome back again with me, Game 90net. Di video kali ini gue balik lagi untuk menemani kalian untuk menggali lebih dalam informasi rahasia yang telah disimpan oleh SCP Foundation. Jadi sambil nunggu gue ngebuat Q&A tentang serial SCP, sekarang gue bakalan memberikan beberapa informasi rahasia tentang anomali SCP. Lalu di video ini juga ada yang menarik. Oke, karena di sini gue juga masukin request kalian, yaitu tentang SCP-2317, sebuah makhluk raksasa yang katanya disegel dengan menggunakan 7 rantai. Yang isunya dia bakalan menyebabkan sebuah insiden kekacauan atau penghancuran dunia yang disebut dengan Clash End of the World Scenario. Jadi untuk kalian yang sudah penasaran dengan 5 SCP yang dipilih secara random oleh subscriber gua, ini apa-apa saja, mari kita langsung eksekusi videonya guys. Nah, yang ini pertanyaannya bagus nih. Gue suka soalnya lengkap. SCP-2273-K atau yang biasa disebut dengan nama Mayor Alexei Balitrov saat ini masuk ke dalam kelas Euclid. Ia merupakan makhluk humanoid yang ditangani secara langsung oleh Dr. Friedrich. Atau bisa dibilang Dr. Friedrich ini kayak psikolog spesial dari SCP-2273-K. Lalu SCP-2273, ia juga dikabarkan berteman dengan SCP-507 dan juga SCP-163. SCP-2273 dibagi menjadi dua jenis, yaitu SCP-2273 memiliki penampilan seperti manusia. Ia mengaku berasal dari regu tentara tempur baret merah. Ia bertempur dengan sangat gigih dan akan melakukan apa saja demi melindungi tanah air tercintanya. Bukan cuma asal ngomong ya guys. SCP-2273 juga memperlihatkan kemampuan bela diri dan cara survive di medan pertempuran. Lalu di sini ada juga nih SCP-2273-B, yaitu sebuah zirah perlengkapan tempur yang selalu terpasang di badan SCP-2273-A. Nah, zirah ini bisa dibilang merupakan sebuah zirah berteknologi yang sangat canggih. Sehingga kalau misalnya kalian bertanya apakah Iron Man itu ada bang, maka SCP-2273-B adalah versi dari zirah Iron Man. Jadi awalnya pada saat Alexei ini dibawa ke SCP Foundation, ternyata ini sangat sulit guys, karena ia memberikan beberapa perlawanan yang pada saat itu juga mengakibatkan beberapa staf yang ada di sana terluka. Tapi setelah ia bertemu dengan Dr. Friedrich, dari sinilah si dokter ini dia memberitahukan ke SCP Alexei, SCP-2273, kalau SCP Foundation bukanlah orang yang akan melukainya. Dari sinilah SCP-2273 ini pun membiarkan dirinya ditahan di Site-19, dan hebatnya saat ini ia diberikan tugas untuk menjadi salah satu anggota MTF Mobile Task Force Alpha 9, Alpha ke-9. SCP-280 atau yang biasa disebut dengan nama The Eye in the Dark atau bahasa Indonesianya mata di dalam kegelapan. Ini dimasukkan ke dalam kelas Keter karena untuk penangkapannya ini sangat susah dan ribet. Nah, SCP yang satu ini juga keren nih. Untuk menahan SCP-280, biasanya para staf SCP akan menggunakan senter dan menerangi SCP-280 karena SCP-280 nggak suka dengan cahaya yang terang. Maka perlahan-lahan ia akan mundur dan masuk ke dalam selnya sendiri. Jadi SCP-280 memiliki wujud seperti setengah manusia dengan seluruh badannya yang dikelilingi oleh bayangan hitam. Ia juga memiliki 2 buah bola mata berwarna terang dan memiliki sifat agresif untuk menyerang seseorang. Walaupun SCP-280 terproyeksi oleh sekumpulan bayangan hitam, ternyata SCP-280 memiliki kemampuan untuk membongkar dinding baja cuma menggunakan tangannya. Lalu ia juga dapat bergerak seperti sedang meluncur dengan sangat cepat. Nah, apakah SCP-280 berbahaya? Sudah jelas ia sangat berbahaya guys. Karena ia suka sekali mendekati manusia lalu menyerangnya dengan cara merobek-robek tubuh si korban secara perlahan-lahan sampai pada akhirnya si korban pun tewas. Next lagi di sini ada SCP-1360 atau yang disebut dengan PSHUD-031. Saat ini SCP-1360 dimasukkan ke dalam kelas Euclid. SCP-1360 merupakan android hidup yang masih belum diketahui nih, ia berasal dari mana. Apakah ia berasal dari universe lain atau memang ia berasal dari zaman ini cuman diciptakan oleh seseorang yang kepintarannya ini sangat jenius sehingga bisa menciptakan robot android yang punya kemampuan hidup kayak manusia.
SCP-1360 memiliki penampilan seperti manusia bugil dengan seluruh badannya berwarna silver, kehitaman, berat 100 kg dan tinggi 1,8 meter. Tubuh SCP-1360 dibuat dari bahan polikarbonat. Lalu ada juga nih SCP-1360-B atau yang bisa dibilang kulit hidup pelindung SCP-1360-A. Nah, saat diselidiki lebih dalam, pihak SCP Foundation yakin kalau SCP-1360 diciptakan untuk membunuh seseorang. Karena dari hasil penelitian mereka menemukan di jari telunjuknya tersimpan jarum baja, lalu ada juga gulungan benang merah dan beberapa senjata pembunuh lainnya seperti racun, ada juga ya. SCP-1360 juga memiliki kecerdasan AI yang luar biasa. Ia memiliki pengetahuan luas dan pemahaman menggunakan senjata api. Nah, menariknya, ini SCP-1360 sudah ada 4 kali ya mencoba untuk melarikan diri. Dan entah apa yang terjadi pada 17 bulan 11 2009 tanpa diketahui ya, sistem SCP-1360 tiba-tiba shutdown atau dimatikan sendiri oleh seseorang yang takut identitasnya diketahui oleh organisasi SCP. Oke, next di sini ada teman kita yang bertanya SCP-2317. Anyway, aslinya rantainya ini ada 7 buah ya, bukan 8 sih. Nah, untuk SCP-2317, ini kisahnya panjang guys. Jadi seperti biasa kalau misalnya kalian pengen gua ngebahas spesial ya tentang satu SCP, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar. Oke. SCP-2317 atau yang kita sebut dengan nama Devourer of War atau Dread Devourer. Ini merupakan humanoid raksasa yang memiliki tanduk bercabang seperti pohon dan satu buah bola mata besar bersinar merah. Ia bahkan juga memiliki tinggi sekitaran 200 km dan ia sudah hidup sejak 1894 sebelum Masehi. Ia juga dikatakan nih sebagai makhluk berbahaya karena menyebabkan jutaan jiwa manusia tewas karena pertempuran yang dipimpin oleh SCP-2317. Saat ini SCP-2317 sudah ditemukan oleh SCP Foundation. Ia ditahan di dalam dimensi khusus yang dimana ia harus disegel dengan 7 buah rantai suci yang dibuat dari tulang Jaspeter atau sosok wanita yang akan menjadi pengantin nomor 7 dari SCP-2317. Nah, rantai ini ditancapkan ke punggungnya dan dihubungkan dengan 7 buah pilar suci. Cuma yang menjadi masalahnya saat ini 5 rantai ini sudah putus guys. Jadi yang saat ini ya masih tersegel untuk menyegel si SCP-2317 ini cuma ada 2 rantai. Dan kalau misalnya SCP-2317 ini sampai lepas dari kekangan atau segel rantai ini, maka ramalan SCP Foundation tentang SK Class End of the World Scenario akan terjadi, yaitu hari dimana umat manusia dimusnahkan karena dihancurkan oleh SCP-2317-K. Oke, di list terakhir di sini ada SCP-1025. Nah, ini nih yang gue suka nih. Mungkin di sini ada juga yang tahu tentang SCP ini, kalian bisa komen di kolom komentar, oke? SCP-1025 atau lebih dikenal dengan nama The Encyclopedia of Common Disease saat ini dimasukkan ke dalam kelas safe. SCP-1025 saat ini memiliki halaman sebanyak 1.500 lembar. Bahkan menariknya, sampul atau cover dari SCP-1025 ini dibuat secara khusus dengan menggunakan kulit. Yang sampai saat ini pas diteliti sama SCP Foundation, mereka nggak tahu nih, ini kulit aslinya dari mana. Buku ini dikabarkan telah dibuat pada abad ke-19. Dan kalau kalian mencari salinan dari buku ini, ya percuma saja. Karena buku ini sangat rahasia dan nggak ada salinan nomor 2 di dunia ya. Buku ini sebenarnya bisa dibilang berisikan semua informasi tentang penyakit berbahaya. Dari kanker, tumor, virus, dan sesuatu yang berhubungan dengan kematian. Nah, saat buku ini dilakukan tes atau uji coba oleh beberapa personel kelas D, banyak dari mereka yang mengalami gejala aneh yang muncul secara ajaib tanpa sebab sama sekali. Di sini ada subjek kelas D nomor 102501 yang disuruh membaca buku ini yang berjudul Common Cold. Dan hasilnya ya, ini menarik nih. Setelah 1-2 jam tiba-tiba ia merasa seluruh badannya sakit karena kurang tidur, padahal itu nggak ada benarnya. Lalu ada juga subjek SCP personel D102502 disuruh membaca buku ini lagi dengan judul yang lain, yaitu Cacar Air. Dan dalam waktu 1 jam, tiba-tiba tubuh personel kelas D timbul cacar air secara misterius tanpa sebab.
Untuk saat ini SCP-1025 masih disimpan dan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh SCP Foundation karena masih ada banyak sekali misteri yang belum terpecahkan dari buku yang satu ini. Ini ya, gue ada satu pertanyaan. Kalau misalnya buku ini dibaca sama satu orang, cuman orang ini baca seluruh halaman isi dari buku The Encyclopedia of Common Diseases, ya, dia ngebaca semua isinya, semua judulnya. Apa yang terjadi sama ini orang coba? Oke, itu dia video kita hari ini tentang 5 SCP yang dipilih secara random oleh subscriber gua. Sudah pasti ini sangat mematikan dan juga mengerikan. Sekarang tugas kalian adalah komen di bawah ya. Kalian bisa tanyakan apa saja tentang SCP atau misalnya kalian punya request SCP yang mau dibahas untuk next video, silakan gas saja di bawah. Jangan lupa untuk kasih gua like dan share video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Game90net supaya kalau misalnya gua upload video kalian gak ketinggalan eksklusif pertama kali nonton video gua. Dan kalau misalnya kalian pengen nih untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda dari Game90net, kalian bisa main ke channel kedua gua yaitu PG Podcast Gaming. Di sana gua bakalan ngebahas semua informasi terbaru tentang dunia gaming. And so yeah, itu dia guys. So see you on the next video. And stay lumos.